berjuang bersama PKS ini sudah berkali-kali ya, dan terbukti teman-teman PKS ini berjuang dengan hati, berjuang yang sangat pantang menyerah, tidak pernah lelah, dan rasanya kepengen saya untuk berjuang kembali bersama teman-teman PKS. PKS ini komitmennya terhadap NKRI luar biasa. Jadi mudah-mudahan jika kita berdoa, insya Allah dibukakan jalan untuk berjuang bersama. Hal yang menyenangkan ketika saya membahas politik ini sebenarnya bukan murni karena politik praktisnya, tetapi strategi-strategi yang dipakai untuk bisa memenangkan pertarungan. Saya senang membahasnya karena itu mempengaruhi saya dalam menilai karakter-karakter orang dan juga strategi bisnis dalam menjalankan usaha. Jujur, hal yang paling menguntungkan buat saya ketika bicara dan mengulas politik itu bukan karena saya dibayar sebagai konsultan politik, tapi karena usaha saya itu jadi berkembang karena meniru strategi-strategi dalam politik yang nggak bisa dikira-kira kapan itu beloknya. Salah satu kuda hitam dalam politik buat saya adalah seorang pengusaha muda bernama Sandiaga Uno. Sandiaga Uno ini termasuk cerdas dalam strategi bisnis. Karena dia terbiasa memainkan strategi dalam jual beli perusahaan di level internasional. Dan harta Sandiaga Uno ini nggak main-main. Meski sering kelihatan cengangas-cengenges di publik, Sandiaga Uno ini adalah Menteri Jokowi yang paling tajir melintir. Dari laporan harta kekayaan pejabat negara, harta Sandiaga Uno di tahun 2021 itu sudah mencapai lebih dari 10 triliun rupiah. Padahal di tahun sebelumnya, tahun 2020, hartanya masih 3 triliun rupiah. Dalam waktu setahun aja udah melonjak naik bertambah 7 triliun rupiah. Dari mana sih kekayaan Sandiaga Uno jadi bisa segitu besarnya? Ya dari perusahaannya yang bernama Saratoga Investama. Di perusahaan itu Sandiaga Uno menjadi pengendali perusahaan karena sahamnya yang paling besar. Nah, bisnis apa nih si Saratoga? Fokus bisnisnya adalah jual beli saham perusahaan besar. Saratoga punya saham di mana-mana, di banyak perusahaan besar, di telekomunikasi, di batu bara, emas, gas, dan lain-lain. Jadi secara nggak langsung lewat perusahaan investasinya Saratoga, Sandiaga Uno itu punya banyak perusahaan di mana-mana lewat kepemilikan sahamnya. Bahkan dari laporan harta kekayaan Sandiaga Uno, dia adalah menteri terkaya Jokowi yang bahkan mengalahkan Prabowo Subianto dan Nadiem Makarim. Nah, karena saking tajirnya dia, banyak partai yang ngajak Sandiaga Uno untuk masuk ke dalam partai mereka. Ya memang yang dibutuhkan dari Sandiaga Uno oleh partai itu adalah duitnya dia, bukan kemampuan politiknya. Sandiaga Uno juga butuh partai karena dia ingin meluaskan bisnisnya. Kalau nanti dia ada di pemerintahan, maka bisnisnya akan sangat terbantu dengan mengendalikan kebijakan di pemerintahan. Dan itu tentu cuan yang besar untuk Sandiaga Uno. Jadi istilahnya Sandiaga Uno dan partai-partai punya simbiosis mutualisme atau saling melengkapi karena punya kepentingan yang sama. Persentuhan pertama Sandiaga Uno di politik adalah ketika dia jadi calon wakil gubernurnya Anies di Pilgub DKI tahun 2017. Dengan dukungan Gerindra dan PKS dan politik identitas hasil jualan ayat dan mayat, Anies dan Sandi akhirnya memimpin DKI. Tapi nggak lama Sandi jadi wakil gubernur DKI karena dia melihat peluang yang lebih besar dari sekedar mimpin Jakarta.
yaitu kursi calon wakil presiden Prabowo yang sedang kosong pada waktu itu di tahun 2019. Awalnya sih yang ingin jadi calon wakil presidennya Prabowo waktu itu adalah Agus Yudhoyono. SBY sudah bertemu bolak-balik dengan Prabowo waktu itu supaya Agus anaknya bisa jadi calon wakil presidennya Prabowo. Tapi Prabowo orangnya itu pragmatis. Selama si calon wakil presiden punya duit, dia pasti terima. Disinilah SBY yang entah dia ragu-ragu atau karena pelit, dia nggak mau masukin duit. Jadi cuman janji mulu. Akhirnya Sandiaga Uno lah yang masuk di tikungan terakhir dengan janji dia akan keluarkan dana sampai 1 triliun rupiah untuk biaya kampanye. Langsunglah dia diokein sama Prabowo. Dan ngamuklah Demokrat. Sampai kader Demokrat yang bernama Andi Arief dulu sempat ngatain Prabowo sebagai jenderal kardus. Ya, kelebihan Sandiaga Uno yaitu uangnya banyak banget. Itu aja. Sedangkan gaya kampanyenya justru bikin Prabowo kalah karena cuman modal kungfu panda sama telepon pakai tempe doang. Nah, sekarang situasi sama kayaknya bakal terulang. Ada 2 partai yang butuh duit yang sedang dekati Sandiaga Uno, yaitu P3 dan PKS. Mereka berdua menjanjikan kursi calon wakil presiden untuk Sandiaga Uno. Kalau P3 janjikan Sandiaga Uno akan jadi pasangan sama Ganjar Pranowo, sedangkan PKS janjikan Sandiaga Uno untuk pasangan sama Anies Baswedan. Persis seperti dulu di 2019, Sandiaga Uno kalau mau jadi calon wakil presiden tentu harus keluar duit lah, minimal 1 triliun rupiah. Wow, banyak ya. Dan Sandiaga Uno kelihatannya lebih berat sih ke PKS. Karena dia punya sejarah bersama di Pilgub DKI dan Pilpres 2019. Dulu juga dia bareng Anies Baswedan di tahun 2017 dengan gerakan konsep Oke, Oce yang sampai sekarang kabarnya nggak oke, apalagi Oce. Yang kasihan sih Agus Yudhoyono kalau Sandiaga Uno nanti jadi masuk. Agus bisa jadi sial 2 kali karena dia pengen bingits jadi wakilnya Anies. Cuman ya kalau masalah duit, mau minta ke Pepo juga kayaknya cuman janji demi janji doang. Nah, Sandi ini nggak pakai janji manis, dia langsung masukin duit. Orang kaya. Dan bisa jadi pasangan Anies Sandi akan nostalgia ingin mengulang kejayaan mereka waktu menang di Jakarta. Dan kalau Agus ketika dia disalib Sandi 2 kali, bisa jadi cuman garuk-garuk kepala sambil bicara, gagal maning son. Seruput dulu kopinya. Agus, gaspol.